Untuk membahas kondisi kemanusiaan saudara-saudara kita di Gaza akibat dari biadabnya Israel dan cenderung mungkin tidak punya otak mungkin ya ini Zionis ini. Nah, kita sudah hadirkan narasumber kita di studio pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Dr. Tonggo Miti Francisca selaku Ketua Tim 8 Emergency Medical Team dari Mercy dan juga Pak Arifin Muhammad Hadi selaku Kepala Markas PMI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya ingin ke Ibu, kami menyapa Bu Meti. Biasanya Mea. Bu Mea. Ya. Bu Mea, ini kalau bicara soal data, ancamannya nggak tanggung-tanggung loh. Ya. 9.000 jiwa yang terancam ini mengalami kondisi gizi buruk ya, anak-anak di Gaza, Palestina. Pantauan Anda terakhir, seperti apa mereka? Ya, karena kebetulan kami selama 2 bulan ada di sana. Pada saat itu sebelum kami masuk, itu 2 hari sebelum kami masuk, itu tanggal, berarti kami masuk tanggal 4, 2 hari sebelum masuk berarti tanggal 2. Tanggal 2 blokade sudah mulai terjadi blokade kemanusiaan, padahal itu masih gencatan senjata. Setelah itu sampai berjalannya waktu masih ada stok-stok makanan terutama. Kami sendiri tim membawa. Bukankah seharusnya kan ada kesempatan untuk kita memasukkan kebutuhan. Kan? Bahkan kami aja membawa daging dari Yordan untuk masuk ke dalam. Jadi perlu dicatat, tidak ada satupun bantuan yang bisa masuk dari luar Gaza masuk ke dalam Gaza sejak tanggal 2 Maret. Itu tidak sampai sekarang. Suka ada janji sih, misalnya malam-malam kita lagi. Mei. Iya. 2 bulan. 2 bulan. Bayangkan, jadi mereka itu hanya bisa makan sayur-sayuran. Mungkin yang mereka tanam-tanam itu ya sebagian ya. Dan mungkin juga mereka bergantung sekali dengan tepung ya. Tepungnya, tapi terakhir sekitar 1 minggu yang lalu setelah kami keluar, itu ada berita bahwa dokter kami sudah dapat tepung, tapi tepungnya dicampur dengan pasir. Siapa yang mencampur? Jahat sekali. Zionis Israel siapa lagi? Ya, karena memang sudah tertutup. Jadi waktu itu sempat kami sudah perang sudah dimulai ya, tapi kami memang tetap ada program food aid. Nah, kami mau melihat seperti survei makanan. Jadi kami masuk ke Gaza City. Biasanya pada saat gencatan senjata, Gaza City itu bagus. Karena orang-orang sudah kembali kan ke utara ya, ke utara ke Gaza City. Tapi pada saat sudah mulai perang berlanjut lagi, di Gaza City itu truk-truk sekitar lebih dari 20 truk besar, tronton besar itu yang biasa membawa makanan dari luar Gaza menuju ke dalam Gaza itu teronggok, dibiarkan kosong karena mereka sudah tidak bisa keluar lagi. Jadi apa yang sudah di dalam tidak bisa keluar kecuali dari tenaga-tenaga medis internasional. Artinya tidak tersalurkan gitu ya Bu Mea ya? Tidak tersalurkan. Nah, bagaimana dengan bahan-bahan yang memang akan disalurkan tersebut, apakah juga akan rusak dong kondisi? Sudah pasti. Jadi kami sempat bilang, jadi waktu kami masih di sana, telur satu biji sekitar 2 minggu yang lalu berarti ya, 2 minggu atau seminggu yang lalu, telur 1 biji itu harganya 60.000, 55.000 lebih, 1 butir. Jadi kita berbahagia nih di Indonesia nih, dengan segitu banyak kelimpahan makanan. Dan kemudian mie instan itu sekitar 30 bungkus itu harganya lebih dari 2 juta. Itu dulu waktu kemarin. Dan itu kemudian telur itu juga belum tentu sepenuhnya bagus. Karena sudah lama mereka teronggok di perbatasan. Ya. Lalu pada saat kami keluar tanggal 23 April kemarin, itu sudah tidak ada bantuan. Biasanya waktu kami masuk itu bantuan masih banyak tuh. Sekarang sudah nggak ada. Oke, kebutuhan paling mendasar air bersih misalnya. Kondisinya gimana di sana? Begini, kalau saya karena posisinya ada di dekat Rumah Sakit Indonesia, alhamdulillah tim yang zaman dahulu itu mereka benar-benar mempersiapkan dan menggali itu berapa ratus soalnya meter. Video-video yang beredar kan sampai harus mereka menyaring pakai tisu, pakai kain itu demi mendapatkan air bersih. Di daerah Gaza City ya. Kami melihat pada saat sebelum kami pulang, kami melihat memang banyak iringan-iringan yang mereka membawa jirigen-jirigen yang itu juga sudah nggak layak jirigennya ya. Di dekat Rumah Sakit Indonesia pun mereka juga melakukan antrian untuk ambil di tempat kita. Di tempat Indonesia. Makanya Indonesia itu sebenarnya itu kayak begini mereka bilang, Indonesia itu seperti ini buat kita. Kami tidak lari. Jadi Indonesia itu tidak lari. Itu loh makanya malah terus ya mengirimkan bantuan. Saya ke Pak Arifin. Bagaimana PMI ya
mungkin bisa mendorong karena salah satu juga lembaga yang memang cukup intens ya kan menyalurkan bantuan ini. Tapi kalau kondisinya ditahan sebagaimana tadi cerita Bu Mea tadi, ini apa yang harus bisa kita lakukan lagi nih Pak? Iya, sebetulnya PMI sejak awal itu sudah bekerja sama dengan Bulan Sabit Merah Mesir. Kalau di wilayah perbatasan itu Mas kita bikin field kitchen bareng dengan mereka. Jadi dulu masih memungkinkan, awalnya masih memungkinkan untuk suplai ke dalam. Karena di Rafah sendiri, karena kebetulan juga memang fungsi saya lebih banyak suplai logistik dari Kairo, tapi di wilayah El Aris, kemudian Rafah di perbatasan. Masih memungkinkan pada saat awal-awal untuk suplai. Dan sekarang kan sudah di blokade ini. Awal puasa, pertengahan puasa kami masih ada dapur umum beberapa kali di lokasi, tapi laporan dari lapangan memang bahan-bahan itu yang sekarang sudah mulai menipis dan agak sulit untuk mencari bahan-bahan untuk yang dimasak. Sehingga untuk sementara kami menipis ini gara-gara apa? Gara-gara memang kondisinya rusak juga lama-lama kan? Ya, karena stok nggak bisa masuk kan. Bisa masuk. Yang kedua tentu kan semua orang perlu makan, jadi susah juga cari akan habis. Iya. Saat stok menipis itu apakah dibatasi? Pada akhirnya informasinya kan mereka makan sekali sehari, bahkan mungkin tidak makan begitu, karena stok menipis harus dihemat kan gitu. Jadi kalau kita lihat, karena saya yakin laporan media kan bahkan hampir semua wilayah Gaza itu orang-orang pasti akan terancam kelaparannya. Orang bersaing mendapatkan makanan dan keterbatasan kita, tim dapur umum kita, karena kami PMI bekerja sama dengan NGO lokal itu memang kita terus masak dan kita juga selain dapur umum juga layanan kesehatan. Memang yang paling sulit sekarang ini adalah untuk mencari bahan stok. Dan karena laporan dari lapangan memang agak kesulitan. Tadi Ibu Dokter menyampaikan juga sangat sulit. Nah, apalagi ini sejak 2 Maret ya. Beberapa kali kami di bulan puasa masih mengadakan dapur umum dan juga distribusi air. Dan banyak masalah juga karena tidak semudah yang dibayangkan. Distribusi air pun juga banyak gangguan lah dari mereka yang dihambat, yang mungkin juga dihalau dan lain-lain. Sekarang dapur umum masih berfungsi, masih beroperasi? Kami hentikan dulu sampai ada bahan stok memadai, tapi kita coba komunikasi lagi. Kami sedang berproses juga untuk melakukan negosiasi juga dengan Bulan Sabit Merah Mesir agar mereka juga melakukan upaya negosiasi di wilayah perbatasan. Karena terus terang kalau kita lihat di Konvensi Jenewa yang keempat ya, pasal 58, siapapun yang menghalangi masuknya bahan makanan di mana di daerah itu sudah ada kelaparan, itu sangat-sangat pelanggaran luar biasa bagi kemanusiaan. Dan pasti ini sangat bertentangan dengan hukum humanitar internasional. Tapi apakah Israel peduli? Tidak akan pernah peduli sih kalau saya pikir ya. Baik, kita lanjutkan Bu Mea dan juga Pak Arifin. Usai jeda kami akan kembali. Ya, baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya lanjutkan ke Bu Mea. Bu Mea, berarti artinya relawan Mercy ini apa ya, benar-benar tantangan yang dihadapi di sana itu berat sekali ya untuk memasukkan bantuan ataupun juga untuk menangani pasien-pasien. Dokter gimana? Di rumah sakit. Kebutuhannya apakah minim atau bagaimana? Kira-kira waktu akhir Maret itu memang sudah ada laporan dari Kementerian Kesehatan bahwa obat-obatan sudah tinggal 50%. Saya nggak tahu nih sekarang nih. Berarti, tapi kabar dari teman-teman memang sudah sangat menipis karena kita terbiasa menghabiskan stok. Karena semua baik makanan maupun obat-obatan, baik apapun itu adalah dari stok. Dan sekarang sudah lama-lama sudah mulai menipis. Dan kami juga mendapat laporan mengenai masalah-masalah ini juga. Yang tadi kelaparan itu juga akhirnya menyangkut juga kepada ada relasi juga kepada teman-teman di Rumah Sakit Indonesia. Ada salah satu yang tadi saya ceritakan, ada salah satu dokter dari dokter ortoped. Dia menceritakan, baru tadi malam kami dapat kabarnya, dia menceritakan bahwa dia itu cuma bisa makan 1 kali sehari roti untuk berbagi dengan anak-anaknya, dan bahkan dia harus mengalah. Itu pun berbagi. Roti itu pun berbagi dengan anak-anaknya. Ini adalah seorang spesialis ortopedi. Dia berbagi dengan anak-anaknya dan bahkan karena dia dokter bedah ortoped, dia melihat perkembangan penyembuhan dari pasien-pasien yang dia operasi itu sangat lambat karena tidak adanya nutrisi, tidak adanya protein. Dan itu akan menyebabkan kematian. Padahal kan obat kita kan sebetulnya kecenderungan kan yang memang untuk mengobati luka dan mungkin ada zat kandungan protein di situ dan lain sebagainya.
siapa yang kemudian membuat atau menyetop obat-obatan ini sehingga pasien agak sulit? Pihak penjajah itu, semua ditutup. Bantuan kemanusiaan, baik makanan, material, lalu kemudian obat-obatan semuanya. Mas, kalau kita masuk ke dalam Gaza Utara terutama, itu 99% semua bangunannya hancur, total. 1% mungkin ada di daerah Gaza City yang masih bisa bangun-bangun. Itu jadi memang sudah tidak bisa lagi untuk masalah kehidupan. Karena apa? Pada saat kita tahu juga, pada saat kita hidup juga, malam-malam kita tidur, ini bom banyak banget. Kok tapi tidak ada misalnya tidak ada pasien yang terluka. Mereka ngebomnya rumah-rumah kosong. Jadi berharap agar itu tidak bisa ditempati lagi. Bom. Jadi rumah yang masih ada sedikit walaupun udah dibom, itu akan mereka ratakan. Jadi tidak boleh ada kesempatan siapapun warga Gaza yang bisa hidup di situ. Jadi saat ini warga Gaza khususnya ibu-ibu ya, orang tua tengah berputus asa lah ya melihat kondisi anak-anak mereka yang dalam kondisi gizi buruk, dirawat, hanya tinggal mungkin mohon maaf tinggal menghitung hari lah ibaratnya kalau kita membayangkan posisi mereka gitu ya, karena tidak ada pasokan sama sekali. Bayangin tidak hanya di daerah utara Rumah Sakit Indonesia, karena kebetulan kami juga ada klinik di Gaza Selatan, di Khan Yunis, Al-Mawasi itu. Itu sekitar 40 sampai 50 bayi atau anak-anak di bawah 5 tahun itu menderita malnutrisi ringan sampai berat. Karena tidak ada lagi susu. Biasanya itu akan ada dari Kementerian Kesehatan, mereka akan memberikan kayak semacam makanan atau bubur atau apa. Kali ini sudah tidak ada. Sudah di stop, tidak ada lagi apapun yang bisa masuk. Jadi kalaupun misalnya dokter-dokter internasional yang mau masuk, mereka hanya bisa bawa diri. Kenapa? Karena barang-barang pun di stop. Ini Mercy ada lagi pesan peralatan-peralatan medis itu di Jordan, itu nggak bisa masuk. Jadi nakes itu gimana ngobatin yang nggak punya peralatan dan obat-obatan? Peralatan yang ada aja Mbak, ya tinggal menunggu waktu. Kita tinggal menunggu waktu. Makanya mereka kelaparan Mbak sekarang. Selain kelaparan, mereka juga tinggal menunggu waktu apakah bom itu ada di situ. Jadi setelah gencatan senjata di stop, bom itu random. Jatuhnya itu kita tidak ada yang tahu ada di mana. Pokoknya tiba-tiba, biasanya kalau dulu kan suka ada pemberitahuan, ada koordinat ini. Ini sudah itu. Jadi mereka itu pihak penjajah itu akan terus-terusan sehingga membuat orang-orang yang ada di warga Gaza itu terteror, mereka kelaparan, mereka kemudian akhirnya memutuskan untuk keluar. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saat ini kehidupan mereka sudah di luar. Berapa orang saat ini yang berada di sana? 2 juta ya? Sekitar 2 jutaan lebih lah tapi. Dengan tim kita? Dengan tim kita tinggal 1 tapi hari ini mau keluar. Karena kami postpone dulu untuk melihat kalaupun kita bisa masuk, kita tidak bisa membawa apapun. Sulit nggak keluar saat ini? Tergantung dari WHO. WHO bekerja sama juga memang, akhirnya mereka, yang pasti kami masuk atas arahan dari WHO. Dari WHO juga bekerja sama dengan pihak, bukan bekerja sama sih, mereka mendapat arahan dari pihak Israel. Untuk kalau kamu mau keluar tunggu green light dulu dari kami. Kalau nggak ada green light kamu nggak boleh keluar. Itu WHO menunggu arahan Israel. Bayangkan. Tapi kan tidak sedikit juga yang sudah keluar tapi sulit juga untuk masuk lagi. Ya, banyak yang akhirnya dilarang. Oke. Untuk PMI sendiri bagaimana Pak Arifin? Berapa tim kita yang kalau tadi cerita Pak Arifin di segmen sebelumnya kan ada teman-teman kita yang membuka dapur dan lain sebagainya. Ya, jadi kita ada 5 titik ya. Jadi karena PMI di Kairo karena kita kan suplai barang. Kami merekrut relawan-relawan lokal dari mahasiswa kita di Al-Azhar yang kita areri sebagai relawan PMI. Kemudian kita juga bekerja dengan Bulan Sabit Merah Mesir. Kalau tadi dilihat Ibu Dokter menyampaikan memang kami pada bulan Mei itu melihat 5.000 truk kontainer isi makanan dan juga obat-obatan, salah satunya juga antrian di wilayah Rafah itu juga sangat sulit, apalagi yang sekarang ini. Nah sehingga mungkin satu-satunya cara adalah harus dibuka akses ya, supaya kita bisa bekerja kembali. Kami bulan Maret kemarin sampai dengan April masih membuka dapur umum, tapi kan barang-barangnya tidak ada. Agak sulit sekali bagi kita melanjutkan. Kalau nanti itu dibuka, pasti PMI akan memulai lagi untuk dapur umum. Kami bekerja untuk air, karena air ini laporan dari kawan-kawan kita di lapangan banyak juga yang kena ginjal itu. Karena dia tidak minum, coba dehidrasi mungkin sangat tinggi dan juga tadi udah disampaikan sangat sulit. Kami fokus juga di dapur umum dan juga pelayanan kesehatan dan juga distribusi air bersih. Tapi mendapatkan sumber air bersih itu pun juga ada masalah karena kadang juga dihalang-halangi, ada saja lah ya. Jadi kayaknya memang dipersulit
supaya mereka itu ada masalah para pengungsi kita di sana. Nah, jadi ke depan saya pikir satu-satunya cara supaya akses bantuan bisa masuk baik melalui yang dari Jordan maupun yang dari Mesir melalui Rafah itu harus dibuka. Dan bagaimana komunikasi dengan pemerintah yang setidaknya mungkin bisa juga ya untuk membantu menegosiasikan agar bantuan tersebut bisa tersalurkan, agar pintu perbatasan itu bisa sedikit melunak begitu. Ini kalau saya dengar cerita karena saya di El Aris kan Ya. Bulan Sabit Merah Mesir itu yang diserahin tugas mengendalikan semua perputaran barang-barang baik dari UN yang lainnya menuju ke Rafah, menuju ke perbatasan. Dan kalau saya lihat banyak sekali juga obat-obatan tadi yang termasuk yang disebut adalah rejected item. Misalkan anestesi, Nggak boleh. tabung oksigen, banyak di sana karena itu dan kadang peraturan di tengah jalan itu berubah-ubah SPO-nya ya Suka-sukanya Israel itu suka-suka. Begitu mereka antri awalnya boleh, mereka sampai perbatasan barang ini tidak boleh. Contoh saja yang saya agak sedih itu adalah sleeping bag karena saat itu suhu sangat dingin. Itu karena warnanya hijau, persis warna tentara itu tidak boleh masuk. Ya. Dan kenapa warnanya warna tentara jadi tidak boleh masuk? Dan tidak hanya orang-orang di dalam Gaza, di luar Gaza pun yang mensuplai barang itu juga kelelahan secara mental karena pada saatnya dia masuk barang sudah di-reject dan SOP-nya itu berubah-ubah. Memang betul bahwa ini adalah satu jadi strategi untuk bagaimana di dalam bisa Strategi mati jahat. pelan-pelan. Jahat sekali ini. Anestesi Jahat tidak boleh masuk, ya. Anestesi Biar banyak menderita. sekali. Biar menderita, biar merasakan tabung sakit. oksigen, apapun yang peralatan-peralatan medis itu tidak masuk akal. Satu contoh yang kemarin dari bantuan TV One yang tenda ya. Tenda awalnya kita pesen tapi ternyata tidak boleh pakai metal. Akhirnya kita rubah jadi kayu. Kayu Juga nggak baru boleh? Oh, Kayu boleh. boleh masuk akhirnya. Jadi ini yang kita upayakan tapi memang satu-satunya cara supaya mereka dapat suplai makanan, suplai bantuan itu harus dibuka bordernya. Baik, Bu Mea, salam kami ya Bu, sabar juga buat teman-teman yang juga berjibaku di sana dalam misi kemanusiaannya Bu. Ya, kita tetap mendoakan ya Mas. Sama-sama. Tidak melupakan mereka ya Mbak. Iya, kita harapkan juga upaya keluar mungkin dari salah satu anggota Mercy, semoga lancar ya, bisa kembali ke tanah air, sehat, selamat, tanpa ada hambatan. Terima kasih juga untuk Pak Arifin. Terima kasih, Pak atas Arifin. Kita akan waktunya. melanjutkan terus insya Allah. Kita suarakan terus Iya, kemerdekaan siap. Palestina. Siap. Baik, terima kasih. Terima semuanya. kasih.